Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita, program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini alhamdulillah kita telah berada di hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 atau bersama dengan tanggal 28 Rajab 1445 Hijriah. Tentu saja Mang Cek Bicek, Mang Cek Doli doakan seluruh Mang Cek Bicek dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat walafiat, dan tentu saja seluruh aktivitas kita bernilai ibadah dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, Mang Cek Bicek, alhamdulillah program Cawisan ini adalah program yang mengajak Mang Cek Bicek untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga program ini juga untuk mengajak Mang Cek Bicek untuk menambah wawasan agama kita guna untuk bekal kita di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Nah, Mang Cek Bicek, pada bulan Rajab ini terdapat satu peristiwa bersejarah yang amat perlu kita ketahui bersama, di mana sebagai seorang muslim wajib kita mengetahui apa saja yang menjadi keistimewaan di bulan Rajab. Peristiwa ini menjadi awal mulanya turunnya perintah sholat 5 waktu yang diterima oleh Nabi besar Muhammad SAW kepada umatnya, dan peristiwa tersebut kita akan kenang dan mengingat kembali peristiwa yang agung, di mana peristiwa tersebut adalah peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi pada malam 27 Rajab tahun 10 kenabian. Dan dalam peristiwa ini Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lalu ke Sidratul Muntaha. Dan ini adalah peristiwa yang amat agung. Harus kembali kita mengintrospeksi, mengevaluasi kembali sejauh mana pelaksanaan ibadah salat kita sebagai umat muslim yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam seluruh dunia. Dan hari ini alhamdulillah kita akan membahas bersama tema Cawisan hari ini, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini telah hadir di studio kita bersama, yaitu Al-Mukarram Fadilatul Ustadz Kiai Haji Kiai Agus Muhammad Nurdin Mansur, yang akan insyaallah kita bahas dengan tema yaitu Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah Ustaz, penampilan baru Ustaz, kuning-kuning apa? Cerah. Cerah Ustaz ya. Pakaian kuning, peci kuning Ustaz. Sorban juga Cak kuning Ustaz ya. Peci baru Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, gimana Ustaz aktivitas Ustaz pelaksanaan bulan Rajab nih Ustaz? Alhamdulillah lancar dan ada tambahan menghadiri dan mengikut aktivitas mengisi acara-acara perayaan Isra Mi'raj. Kemarin saat ini Isra Mi'raj 27 Rajab Ustaz. Gimana Ustaz kalau kita lihat perkembangan di kampung-kampung, mungkin di musola Langgar Surau untuk peristiwa Isra Mi'raj Ustaz di bulan Rajab Ustaz? Alhamdulillah masih semarak. Masih semarak Ustaz ya. Mudah-mudahan masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya masih antusias. Masih ada ghirah terhadap Islam dan syariat Islam. Terutama hari-hari besar Islam. Suatu berkah buat di Kota Palembang maupun di luar Kota Palembang. Ya, luar biasa saat ini soal keberkahan buat Kota Palembang saat ini, mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya saat ini. Saat kita akan bahas kembali saat yaitu peristiwa tema kita Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin masyarakat kita perlu pengetahuan kembali saat mengenai peristiwa Isra Mi'raj, mungkin ada keistimewaan, keagungan apa yang mungkin terkandung di dalamnya. Karena kita juga berada di bulan akhir Rajab nih Ustaz ya, mendekati akhir Rajab, dan insyaallah kita akan mudah-mudahan masuk kepada bulan Sya'ban dan Ramadan Ustaz. Mudah-mudahan ini adalah mengevaluasi kita, introspeksi kita mengenai peristiwa sholat, perintah sholat misalnya.
Oke, Mang Cek BJ, pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah, sebelum kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek BJ pemirsa yang ingin nak bertanya di tema kita Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jaturi, dan maupun nanti di luar tema juga jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Mari Mang Cek BJ pasang niat kita bersama-sama, hadirkan hati kita, mari kita dengarkan tausiah dari guru kita tercinta, itu Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Ki Haji Nurdin Mansur. Ustaz, kami fadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wa usalli wa usallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrata ayunina sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mukillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa PAL TV di mana saja berada dan bapak-bapak kaum muslimin yang sempat hadir di majlis cawisan di PAL TV ini, alhamdulillah wa syukurillah, pada saat yang berbahagia ini di hari yang mulia, hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga dengan kudrat iradat Allah, dengan ma'unah dan inayahnya kita dapat hadir berkumpul bersama dan kita semua saling bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Dan mungkin ada yang sedang sakit, para pemirsa PAL TV, baik di rumah atau istirahat di rumah sakit, kami doakan mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah, dan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, dalam keberkahan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Rasulullah A'zam Nabil Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurrata Ayunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qawnain wa Ashrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidu Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya, dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak kaum muslimin dan para pemirsa PAL TV di mana saja berada, kita sekarang telah berada di penghujung bulan Rajab tahun 1445 Hijriah. Di penghujung bulan Rajab ini ada satu hari, tepatnya tanggal 27 Rajab, yaitu telah terjadi suatu peristiwa yang penting, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra artinya berjalan di waktu malam. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di waktu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, yang mana perjalanan Isra ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Kemudian pada malam itu juga, yaitu malam tanggal 27 Rajab, dari Masjidil Aqsa Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah SWT. Mi'raj ini artinya alat untuk naik tangga, tapi maksudnya naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai suatu tempat di mana malaikat Jibril alaihissalam sudah tidak mampu lagi, tidak bisa lagi menemani Nabi. Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, teruskan perjalananmu, aku cuman mampu sampai di tempat ini. Lalu Nabi bertanya, kenapa ya Jibril? Kenapa tidak ikut bersama aku meneruskan perjalanan ini? Malaikat Jibril menjawab, kalau aku melanjutkan perjalanan, aku akan hancur ya Muhammad. Aku akan hancur dengan nur, dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga terjadi pada malam tanggal 27 Rajab. Dan pada malam itu juga Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan salat 5 waktu ini menjadi ibadah yang diwajibkan, yang harus kita laksanakan. Nah, jadi di dalam kita memperingati atau ikut merayakan peristiwa malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, harus kita tanamkan dalam hati kita dan juga kepada keluarga kita bahwasanya perjalanan Isra dan Mi'raj ini betul-betul terjadi.
Jadi bukan hanya hayalan, bukan hanya dalam mimpi. Itulah diabadikan oleh Allah. Jadi perjalanan Isra Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra, dan perjalanan Mi'raj Allah abadikan di dalam surah An-Najm ayat 1 sampai ayat 18. Nah, jadi hikmah yang terpenting dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah Nabi Muhammad SAW menerima perintah solat wajib yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Tetapi walaupun 5 waktu, kalau kita melaksanakannya dengan benar dan tepat waktunya, dan juga dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah, kita akan mendapatkan pahala seperti kita melaksanakan solat 50 waktu. Tapi barang siapa yang meninggalkan solat 5 waktu ini dengan sengaja, tanpa ada alasan uzur syar'i, berarti dia telah menyatakan dirinya kafir terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan solat ini sebagai pembeda antara orang muslim, orang kafir. Jadi kalau dia Islam harus solat, kalau tidak solat kafir. Waliyazubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan semua keluarga kita orang-orang yang betul-betul perhatian terhadap solat ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syukur kasih Ustaz. Untuk segmen pertama Ustaz, kita akan kembali Ustaz, ada lewat dulu. Pemirsa, Mang Cik Bicik luar biasa sekali penjelasan terkait masalah Isra wal Mi'raj tadi dibahas oleh guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah, pemirsa, balik lagi sama aku Cik Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Edisi kali hari ini Jumat, kita akan membahas tema Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi alhamdulillah telah disinggung guru kita bagaimana betapa pentingnya kita mengingat kembali, mengevaluasi kembali tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana ada pesan yang amat agung, yaitu perintah salat yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Dan tentu saja perintah ini juga harus kita kembali untuk melaksanakan perintah salat, karena ini kewajiban kita yang membedakan antara kita muslim dengan yang lainnya. Maka hari ini pemirsa, mari kita sama-sama membahas kembali dan juga meningkatkan wawasan kita terkait bagaimana perintah salat itu menjadi kewajiban kita. Dan ini juga pemirsa, sebagaimana juga peristiwa Isra wal Mi'raj ini tertuang di dalam sejumlah ayat dalam Al-Quran, yang mana itu menggambarkan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW, yaitu dua perjalanan ini yang sangat amat agung yang telah diabadikan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan ini adalah peristiwa yang amat agung. Dan insya Allah pemirsa, kami kembali kepada pemirsa yang pengen bertanya, jatuh di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Oke, kita bahas kembali pemirsa sama guru kita tercinta pada segmen kedua ini. Kembali lagi saat kita peristiwa Isra wal Mi'raj saat. Kalau kita melihat peristiwa Isra wal Mi'raj tadi saat di surat Al-Isra ayat 1 tadi saat ya. Ini adalah telah dibahas saat bagaimana Rasulullah diperjalankan dua masjid saat ya, lalu menuju Sidratul Muntaha saat. Ada sebagian mungkin fenomena yang pernah kita dengar saat berkata ini tidak mungkin perjalanan dalam waktu dalam sekilat mungkin saat ya, dengan manusia yang biasa. Mungkin di sini mungkin ada orang akan bertanya-tanya, apakah benar peristiwa ini memang terjadi saat dalam waktu dalam satu malam yang sangat singkat sekali Ustaz. Mungkin ada keistimewaan yang mungkin Ustaz bisa sampaikan pada jemaah kita Ustaz. Pada pemirsa juga Ustaz. Para pemirsa dan jemaah Masjid Talim An-Nur yang sempat hadir di studio Fal TV ini, perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan salah satu daripada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat Nabi. Karena belum pernah terjadi dan tidak akan pernah lagi terjadi. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj
yang dilakukan oleh Nabi ini belum pernah terjadi dan tidak akan pernah lagi terjadi. Statement luar biasa nih Ustaz. Nah, ini jadi luar biasa. Inilah salah satu menunjukkan betapa mulianya Nabi kita Muhammad, betapa agungnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi perjalanan yang sangat singkat kan, padahal jarak antara Mekah dan Palestina sangat jauh, dan kendaraan yang paling cepat waktu itu adalah kuda. Tapi Allah bisa dan mampu lebih cepat lagi dari situ. Kita angkat penelpon kita Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Robani di Pulau Rimau. Pak Robani. Iya, di Pulau Rimau. Oke, di Pulau Rimau. Masya Allah, luar biasa sekali nih, jauh sekali nih Pak. Silakan Pak, pertanyaannya mungkin kepada guru kita, Ustadz kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang sholat 5 waktu. Apakah bisa sholat 5 waktu dibatalkan untuk orang yang sudah meninggal? Oke. Apa? Dibatalkan, ya. Oh, bagaimana sholat 5 waktu orang yang telah meninggal dunia, meninggalkan sholat Pak ya? Iya. Bukan sholat 5 waktu dibatalkan gitu kan, untuk orang yang sudah meninggal. Seperti apa ya, seperti haji atau umroh kan ada badalnya itu kan. Nah, giliran ini sholat 5 waktu ada nggak untuk badalnya untuk sholat untuk orang yang sudah meninggal gitu? Iya, apakah ada badalnya? Oke Pak. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini luar biasa sekali pertanyaan Ustaz dari Pulau Rimau bagi badal sholat Ustaz bagi yang telah meninggal. Pertanyaan yang sama seperti ini. Cak mano wong yang mati dia meninggalkan solat. Ya. Apakah boleh kodok solatnya ni gantinya dikodok oleh yang masih hidup ahli warisnya? Ya bukan boleh, harus malahan itu. Harus. Sama seperti puasa Ramadan. Jadi kalau wong puasa yang ada utang Ramadan ini meninggal, dan dia belum bayar, maka wajib dibayar, dikodok oleh ahli waris dia. Jadi ahli waris tu jangan nak ngincerkan harta pusakonya baik. Jangan nak ngejokan emasnya, harta tanahnya, rumah, gedong, tokonya. Nah, kalau yang almarhumah ni meninggal dan dia ada tanggungan yang belum dibayar seperti meninggalkan solat atau meninggalkan puasa, maka ini harus dibayar, dikodok atau dibadal oleh ahli warisnya. Harus. Harus Ustaz ya, Masya Allah. Kalau lihat dari pertanyaannya dan badalnya, betapa pentingnya sholat itu Ustaz ya. Dan amat diwajibkan mungkin Ustaz. Dan Ustaz, kalau kita melihat kembali ini Ustaz, terkait masalah ibadah sholat wajib nih Ustaz ya. Mungkin ya terkadang kalau kita ini Ustaz masih mungkin menunda sholat, waktu sholat, dan bahkan mungkin bisa melupakan, bahkan tidak mengerjakan sama sekali Ustaz. Ini apa hukumnya bagi orang muslim itu sendiri Ustaz? Sholat tu tidak boleh ditinggalkan. Haram meninggalkan sholat tanpa uzur. Yang boleh meninggalkan sholat itu cuma dua. Masuk azhar sholat, uzurnya sholat itu cuma dua. Satu, orang yang tertidur, sama yang lupa. Lupa macam mana? Sama orang tertidur, nah tidak berdosa dia. Tapi bukan melupakan Ustaz. Kalau cek lupa. Nah, Contoh kita balik kondangan, jam 1. Kan sudah masuk waktu zuhur. Kan mesti kan salat zuhur dulu, tapi dia tidur misal. Nah, berarti dia meninggalkan salat dengan sengaja. Nah, maka orang seperti itu ya dia berdosa dan salat itu wajib dia qada. Boleh. Dikodok berdosa, tak dikodok apalagi? Apalagi nak mengkodok salat dengan sengaja, kakek kodok welah. Masyaallah. Selain pergi kondangan kan banyak acara tu kadang-kadang malam, nah tak sempat lagi dia solat maghrib, agak kodok be lah. Kodok be. Agak kodok be. Tak boleh. Oke, Masya Allah Ustaz. Mungkin kita beri kesempatan Ustaz sama pemirsa jemaah kita berada di studio Ustaz, jadi Majelis An-Nur. Mungkin silakan Pak, ada ingin pertanyaan mungkin disampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Sahabuddin dari Masjid Taklim An-Nur. Ini saya sembang tanya,
Mana kalau kita ngerjakan puasa, sedekah tapi tidak sholat, apa itu hukumnya? Apa diterima apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini rajin puasa, sedekah luar biasa tapi tidak nak sholat. Ya, rajin beramal, rajin ibadat tapi tidak sholat. Nak sholat. Tapi tidak sholat. Itu istilah orang tua itu, dia kan melakukan amal baik itu ada untungnya. Untungnya sekarung. Tapi kalau ninggalkan sholat, ruginya sejukung. Ruginya sejukung. Jadi di dalam keterangan dalam hadis, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti pada hari kiamat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Nah, jadi kalau sholat diterima oleh Allah, maka seluruh amal ibadah yang lainnya diterima oleh Allah. Tapi kalau solatnya tidak diterima, ditolak oleh Allah, apalagi kalau tidak solat nian. Ini dia solat, tapi tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Maka semua amal ibadah yang lainnya, termasuk hajinya, umrohnya, puasanya, bacaan Al-Quran, zikir, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau tidak niat salat. Hilang yang salat jadi. Sudah. Nah, jadi ibarat salat ini ruhnya ibadat. Ya, kita umpamakan jadi salat adalah ruhnya ibadat. Nah, seperti ruh yang ada dalam jasad kita ini. Nah, kita manusia ini kan berharga, dihormati, dimuliakan. Kalau ada orang acara hajatan diundang, karena di dalam jasad kita masih ada ruh. Nah, kalau nak katik lagi ruhnya, masih diundang orang tak? Tak undang lagi. Kita datang ni lagi diusir orang. Nah, kenapa? Karena kita dianggap tak lagi bernilai, tak lagi terhormat, tak lagi mulia. Jadi kedudukan ruh, kedudukan solat di dalam amal ibadah yang lain seperti kedudukan ruh di dalam jasad kita ini. Jadi penting solat. Penting. Solat itu penting. Kita boleh ninggal ke yang lainnya, tapi jangan sampai kita ninggalkan solat. Ini alangkah sayangnya banyak orang ngejar harta tapi ninggalkan solat, ngejar rezeki tapi ninggalkan yang maha memberi rezeki. Luar biasa sekali Ustaz. Mencari rezeki tapi meninggalkan yang maha memberi rezeki. Sibuk nyari duit tapi tidak solat. Sibuk jualan tapi tidak solat. Bergebuk siang malam. Bergebuk siang tapi tidak solat. Jadi lucu tu kan, mencari rezeki tapi ninggalkan yang maha memberi rezeki. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Kalau kita melihat Isra malam ini adalah pesan solat ini amat luar biasa sekali Ustaz ya. Dan jadi pertanyaan yang Pak Haji Syahbudin tadi, jadi siap mana orang itu? Ya sudah sia-sia. Dia puasa, dia zikir, baca Quran, dia haji, dia umrah, tapi tak solat, sia-sia. Nah, yang lucu lagi ada orang balik haji, dia tak solat lagi. Balik haji, tak solat lagi. Liburan. Ketika ditanya kenapa tak solat, kata Tuhan banyak utang sama aku. Tuhan banyak utang sama aku. Utang dari mana Tuhan? Oh, dia berdasarkan hadis Nabi itu. Siapa yang solat di Masjid Nabawi satu kali seperti solat di masjid lain 1000 kali. Kalau solat di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Kita angkat telepon dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan yang tadi. Dengan ada Pak Ramadhan dengan penerima tadi. Silakan Pak, pertanyaan lagi kembali. Gini loh Pak Ustadz, kan tadi kan dikatakan bisa dibadalkan ya, dibadalkan sholatnya. Bagaimana cara niatnya Ustadz? Kebetulan bapak saya sudah meninggal, sudah ada 100 hari yang lalu. Ustadz. Oke, bagaimana niat dan pelaksanaannya Pak ya ketika membadalkan sholat orang untuk yang telah meninggal dunia? Oke, terima kasih Bapak. Ustadz, saya berniat untuk motong hewan kurban, musim haji besok, tapi ayah saya belum kekeh, itu bisa nggak ya? Gitu. Oke. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kita jawab dulu Ustaz, tapi nunggu iklan dulu Ustaz, lewat dulu. Oke Mang Cek Wice, kita akan jawab pertanyaan dari pemirsa tadi insyaallah. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan, sesaat lagi jangan kemana-mana. Apa?
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mang Cek Bijak balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam edisi kali Jumat. Kita akan membahas tema Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Mang Cek Bijak, sebagaimana kita ketahui bersama, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang amat agung, dan ini adalah merupakan momentum kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dalam perintah sholat ini amat sangat luar biasa sekali. Dan tentu saja Mang Cek Bijak, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj telah Allah gambarkan juga di dalam surat An-Najm ayat 12 hingga 15, yang mana artinya, apakah kamu kaum musyrik Mekah hendak membantahnya Nabi Muhammad tentang apa yang dilihatnya itu Jibril, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli. Dan pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ini amat luar biasa sekali. Dalam Allah telah menggambarkan di beberapa surat Al-Quran tentang bagaimana keagungan, keistimewaan Isra wal Mi'raj. Bang Cek Bijak, Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek Bijak pengen bertanya lagi, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali, di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Ustaz, balik lagi kita Ustaz bahas masalah pertanyaan Ustaz tadi Ustaz, ini bagaimana niat dan pelaksanaan membadalkan sholat tentang orang yang telah meninggal dunia, dan terkait masalah akikah tadi Ustaz. Nah, jadi kalau kita sholat biasa, misalnya sholat maghrib, usalli fardhal maghribi salasa raka'atin ma'muman, ada nilai ta'ala, atau usalli fardhal maghribi salasa raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Nah, kalau kita mensolat usalli fardhul maghribi salasa raka'atin, nah sebutkan titik fulan bin fulan. Usalli fardhul maghribi salasa raka'atin fulan bin fulan lillahi ta'ala. Jadi sajaku solat maghrib 3 rakaat dari fulan bin fulan. Sama seperti kita badal haji, badal umroh, sama seperti itu juga. Nah, jadi kita sebutkan di ujung niat itu adalah nama fulan bin fulan itu. Kita sholat maghrib dulu. Sudah kita sholat maghrib, baru membadalkan atau mengqadha sholat orang yang meninggal dan dia meninggalkan sholat maghrib itu. Laksananya sama seperti biasa. Sama seperti biasa. Waktunya sama. Waktu maghrib. Nah, itu kan utang dia kepada Allah. Iya. Jangankan utang kita kepada Allah, utang kita kepada sesama manusia, nak dibayar. Andai kata almarhum semasa hidupnya mempunyai utang piutang kepada Bapak Ibu sekalian, kiranya dapat dilaksanakan oleh ahli waris. Kepada ahli warisnya dalam hal ini siapa kan tanggung jawab, dan dilaksanakan dengan cara kekeluargaan. Nah, jadi harus diselesaikan utang dengan kita, apalagi utang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita ada utang kepada Allah, seperti ninggalkan salat, ninggalkan puasa, ini harus kita bayar. Harus kita bayar. Harus. Ya. Jadi harus menyebutkan nama fulan bin fulan. Iya, salat siapa gitu. Salat siapa tadi? Hanya merubah di niat posisi menyebutkan nama. Usalli fardhal maghribi salasa raka'atin. Sebutkan fulan bin fulan. Kita mengenai pelaksanaan akikah yang telah meninggal dunia nih mungkin. Akikah bagi yang telah meninggal. Jadi kalau kita punya anak sudah meninggal dan kita belum melaksanakan akikahnya, dan kita mampu untuk melaksanakan akikahnya, laksanakan akikahnya. Nah, jadi batasannya itu sebelum anak itu baligh. Jadi sunnah akikah itu sama dengan sunnah kurban. Itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad yang sangat dikuatkan. Jadi sunat muakkad ini di bawah 1 derajat dari wajib. Nah, jadi sama itu kurban dengan akikah. Bagi orang yang mampu, maka hendaklah dia kurban atau akikah. Cuman bedanya kalau kurban ini
tiap tahun gitu kalau kita mampu, tiap tahun. Tapi kalau akikah sekali itulah. Lalu tiap hari akikah tuh yo galak wae. Apa beda juga? Mungkin apakah mengenai korban juga Ustaz, untuk orang yang telah meninggal dunia atau boleh Ustaz? juga. Boleh juga Boleh. Ustaz, ya? Yang telah meninggal Boleh. dunia dikorban. Nah, termasuk haji badal haji tadi kan, badal umur telah meninggal ya boleh. Nah, kalau itu sunnah kalau kurban ini kan sunnah. Tapi kalau yang ada utang tadi itu wajib. Nah, jadi kalau orang kurban, kita punya orang tua sudah meninggal dunia. Dan dia kita tahu belum pernah dia melakukan ibadah kurban. Nah, kita ada rezeki. Nah, kita beli kambing atau beli sapi nah, kita kurban, niatkan kurban ini pahalanya untuk almarhum atau almarhumah itu. Insyaallah mudah-mudahan nyampe. Nah, jadi insyaallah sampai. Jadi boleh kita melaksanakan kekah kepada anak kita yang telah meninggal, yang waktu dia hidup itu belum kita akikahkan. Akikah itu artinya tebusan. Aqiqah itu asal katanya aqiqah. Masuk ke Indonesia jadi akikah. Mampir ke Palembang jadi kekah. Hilang. Nah, tebusan. Jadi kalau anak lahir, ini anak ini terus tegadi. Andai kata anak ini meninggal sebelum dia balik, nah anak ini tak bisa berikan syafaat kepada mak bapaknya pada hari kiamat kelak. Karena masih tegadi. Bahawa yang tegadi kan tak bisa kita pakai, maka kita tebus. Itu namanya akikah. Kalau anak lanang, dua. Kalau anak betina, siko. Nah, gimana kalau anak telah meninggal belum kita akikahkan? Ya kita ada duit kan? Ada rezeki, ya beli kambing, akikah kan. Nah, batasan umur itu anak yang belum akikah itu sampai dia balik. Kalau dia sudah balik, sudah mau akad lagi. Oke, Masya Allah nih Ustaz, setelah kita jawab tadi pertanyaan tadi Ustaz. Nah Ustaz, kalau kita berbicara masalah Isra wal Mi'raj Ustaz, kalau kita lihat kembali Ustaz, ini adalah suatu keistimewaan diberikan Allah SWT kepada umatnya Nabi Muhammad, adalah perintah salat Ustaz ya, yang membedakan antara Nabi dan Rasul lainnya Ustaz. Nah kalau kita melihat kembali Ustaz, terkait masalah perintah salat ini Ustaz, mungkin keutamaan keistimewaan apa yang sehingga Allah berikan pesan salat ini kepada umat Nabi Muhammad, tidak diperintahkan mungkin umat sebelumnya melalui peristiwa Isra Mi'raj ini Ustaz. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat salat. Kalau ibadah yang lain cukup dengan perantara malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi, dari Nabi disampaikan kepada umatnya. Tapi solat tidak cukup dengan perantara malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW harus dipanggil langsung. Nah, jadi menerima ibadah solat ini secara langsung, tidak lagi perantara. Nah, ini kan menunjukkan berarti solat ini tinggi nilainya, derajatnya luar biasa. Nah, lalu ditanya oleh Cik Doli tadi, apa dia kehebatan solat ini? Tadi kita sebutkan pada hari kiamat kaget yang ditanya dulu adalah solat. Orang tak nanya haji, orang tak nanya puasa, orang tak nanya sedekah, tapi ditanya solat. Nah, solat tak itu. Kalau solat baik, solat baik. Jadi kalau solat itu benar niatnya, benar pelaksanaannya, benar waktunya. Lalu diterima oleh Allah solatnya. Nah, kalau solat diterima oleh Allah, maka seluruh ibadah yang lain langsung diterima oleh Allah. Tak lagi ditanya hajinya, puasanya, zikir, baca Quran, infak, solat, wakaf, diterima kalau solat sudah diterima. Tapi kalau solat ditolak, alamat ini ditolak lain. Ya sudah, yang lain ditolak kalau. Berarti kalau solat ditolak, berarti dia masih solat kan? Cuma ditolak. Nah, cak mana tak solat nian? Apalagi nak diupaya tuh. Nah, jadi dulu orang tua-tua kita kalau nak nyari mantu, cari mantu yang galak solat. Itu dulu kan? Sekarang tidak Ustaz. Sekarang tidak. Pegawai di mana kau? Pegawai di mana? Kenapa? Karena mertua tak solat juga. Mertua tak solat juga. Kadang-kadang waktu acara hari hai itu tak sibuk urusan tamu, sibuk urusan ini dan itu, akhirnya mak bapak tak solat, pengantin tak solat. Nah, ini. Jadi disepelekan sampai ke sore.
Ya kan sibuk. Apalagi pakai make up tebal mahal itu ratusan ribu itu kan. Nah kalau dipakai wuduk lagi hilang dia, nak bedak lagi mahal. Lama aja mahal. Oke, Masya Allah nih Ustaz. Bicara masalah sholat lagi Ustaz. Ya sholat ini Ustaz, kalau kita melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Ustaz, ada korelasi antara jadikan sabar dan sholat ini ada sebagai penolongmu Ustaz. Nah kalau kita melihat ini Ustaz, apa menjadi korelasi antara sabar dengan sholat ini Ustaz? Bagaimana perintahan? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Maka minta tolonglah engkau kepada Allah agar tercapai apa yang kau inginkan itu bis-sabri was-salah, dengan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya solat itu berat dikerjakan, illa kecuali 'alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Berat solat. Makanya waktu dipanggil muazzin, hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billah. Berat tak? Berat. Tidak ada jawaban. Dan Allah nyatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau orang khusyuk itu solat itu bukan lagi bagi mereka itu perintah Allah, tapi bagi mereka adalah kebutuhan. Andai kata Allah tidak perintah ke mereka tetap akan solat karena mereka butuh. Bahkan andai kata harus bayar dulu sebelum solat, mereka siap bayar. Andai kata kalau mau solat bayar, dia siap bayar karena dia butuh dengan solat. Nah itu. Masya Allah, nah, jadi apa hubungannya tadi? Ya sabar. Ya kita kalau ingin mendapat sesuatu, sabar. Kita punya cita-cita, ingin tercapai apa yang kita cita-citakan. Aku sabar. Ini banyak kan yang, ini kan tahun ini tahun politik banyak yang caleg-caleg Aku sabar tak? Harus sabar. Sabar. Kemudian solat. Nah, jadi kalau dia sabar solat, andai kata dia berhasil, sukses, insya Allah dia jadi anggota dewan yang baik, yang soleh. Andai kata tidak berhasil, tidak sukses, orang tetap tenang. Nah, dia yakin, berarti Allah tidak menghendaki dia duduk situ. Tapi kalau tidak sabar, tidak solat, andai kata dia berhasil, kacau. Ini buat kacau dunia ni. Dia tak solat, dia tak butuh sama Allah. Dia tak sabar dia ingin sukses, pokok apapun caranya dia pengen berhasil. Nah, andai kata dia berhasil, ini buat kacau. Kalau tak berhasil, stres. Amal stres gila dia. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah segala sesuatu, jadi dengan sabar dan solat, kalaupun kita berhasil, kita akan ingat ini adalah karunia Allah. Kalaupun kita tidak berhasil, kita juga sadar, menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita ada di situ. Itu lebih baik Ustaz ya. Ya. Ustaz lagi bicara lagi kembali ibadah sholat Ustaz. Mungkin Mang Cek bicek itu. Nah, ada penelpon kita Ustaz, kita angkat dulu Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Tak nak nanya Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Boleh mungkin Pak televisinya dikecilkan terlebih dahulu Pak atau Pak gimana Jai Pak? Diskojo. Iya. Pak Jai ya. Pak Jai silakan Pak Jai pertanyaannya. Dari Pak Jai Diskojo. Iya, silakan Pak Jai Diskojo Pak pertanyaannya kepada Ustadz kita. Ya. Nak nanya ini Ustaz. Ya. Semayang Jumat tadi imam tadi giliran rakaat anak kedua sujud tadi sekali langsung tahiyat akhir. Mana Ustaz? Oke, mengenai sholat Jumat tadi imam tadi melakukan sholat rakaat kedua sujud satu kali. Oke. Minta penjelasannya. Oke. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Mas Jai. Ustaz, kita jalan Ustaz. Ada ini nak lewat dulu Ustaz. Oke, Mang Cek Bicek pemirsa Fal TV dirahmati Allah. Nanti akan kita jawab pertanyaan tadi. Insyaallah jangan kemana-mana, tetap di program Cawesan sesaat lagi.
Alhamdulillah, Mang Cek Bicek balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita, program Cawisan, dan dimana hari ini kita akan membahas tema yaitu bagaimana mengenang kembali, mengingat kembali peristiwa yang amat agung Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW bersama guru kita Ki Haji Ustadz Nurdin Mansur. Tadi telah beliau utarakan, sampaikan dengan sangat detail sekali bagaimana keistimewaan, keagungan, dan pesan apa yang disampaikan dalam peringatan Isra wal Mi'raj tadi. Nah, Mang Cek Bicek, tentu saja kita akan membahas kembali peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu evaluasi kita bersama sejauh mana kita menjaga tentang pelaksanaan ibadah sholat kita. Ustaz, nanti kita jawab dulu, Ustaz. Pertanyaan tadi dari pemirsa kita, Mang Jai tadi di Skojo. Bagaimana, Ustaz, kalau ada imam terlupa pada saat sujud terakhir dan langsung salam mungkin saat tadi. Ya, itulah namanya manusia. Al-insan mahul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu adalah tempatnya lupa, tempatnya salah dan lupa ya. Jadi wajar, manusiawi. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyikapinya menurut disiplin ilmu fikih. Kalau lupa tu ya kita tak boleh nyala imam lolo, tak boleh. Imam lah. Manusia kan lupa. Nah, sekarang mana kita menyikapinya. Nah, sekarang bagi imam, andai kata dia yakin nian sujudnya itu sujud yang kedua. Lalu dia takbir Allahu Akbar, dia baca tahiyat. Hanya makmum kan sadar. Makmum mungkin ini kan baru satu kali. Tahu baru satu kali ini. Maka yang di belakang imam tadi mengucapkan subhanallah. Nah, tapi ingat nih, kalau kita sebagai makmum mengucapkan subhanallah ini harus diniatkan zikrullah, zikir subhanallah. Jangan kita ada niat semata-mata mengingatkan yang imam tadi. Batal juga solat kita. Iya, atau berzikir dan mengingatkan imam. Boleh berzikir dan mengingatkan imam. Tapi kalau niat kita cuma untuk mengingatkan imam, tidak kata ingat kita berzikir, batal solat kita. Nah, jadi kita ucapkan subhanallah. Imam tadi tahu subhanallah, tapi salah aku ni apanya? Kata salah aku ni. Lah, dia terus ke salatnya. Nah, lalu bagi makmum yang dia yakin nian itu baru satu kali sujud, maka makmum tadi wajib nambah lagi sujud. Nambah, dia kan baru sekali. Iya, baru sekali. Dua kali. Langsung berangkat lagi. Lalu kalau makmum tadi makmumnya kebingungan, ini satu apa dua? Melok imam dia, sudah. Tapi kalau makmum tadi tahu ini baru satu, tapi tidak ditambahnya lagi, makmumnya batal solat. Batal solatnya, Ustaz? Batal. Nah, solat imam tadi ada batal. Kalau dia yakin, itu sudah dua. Tapi kalau kita tahu itu baru satu, wajib kita tambah satu sujud. Satu kali sujud lagi. Nah, kalau yang bingung, satu berdua ini, dia melok imam, sudah benar. Nah, tapi kalau dia tahu ini baru satu, melok imam biar akunya. Nah, tetap melok imam salah jadi melok imam salah jadi salah. Melok imam batal jadi batal. Nah, jadi kita harus tambah lagi satu rakaat. Luar biasa menjadi imam ini, Ustaz ya. Iya. Tidak mudah, tapi harus. Tapi kita tidak boleh nyalakan imam. Iya. Kenapa? Manusiawi. Tetap ada yang hilaf. Ada khilaf. Jangan imam lolo, imam tak khusyuk, tak boleh. Biasanya kalau komen itu dia tak berani jadi imam. Biasanya kan kalau pintar berkomen tapi tak mampu jadi imam. Oke, Ustaz, Masya Allah, luar biasa sekali, Ustaz, ini mengenai ibadah sholat lagi nih, Ustaz. Jadi ke sholat tadi sempat menyentil, Ustaz, sholat itu diterima bagaimana benar niatnya, benar pelaksanaannya, benar waktunya, dan sesuai kaidah fikihnya, Ustaz ya. Bagaimana, Ustaz, kalau ada yang terkesan sholat yang tergesa-gesa, yang buru-buru, dan walaupun sekarang nih masuk Ramadan segera lagi, Ustaz, yang terawihnya, Ustaz, secepat kilat gimana nih, Ustaz? Iya, sholat yang cepat, sholat yang buru-buru. Ya kalau ada rukun tomak nina dalam sholat itu tidak masalah. Yang penting ada tomak ninanya. Kalau kita nak solat cepat boleh tak? Ya boleh. Bukan tak boleh. Yang penting ada tomak nina. Walaupun kita solatnya lambat tapi tidak ketik tomak nina, ya batal juga. Cuman ya ada satu pendapat hukumnya makruh kalau kita solatnya ngebut itu. Apalagi jadi imam, kan kesian dengan makmum. Seperti solat tarawih.
Salat tarawih itu kadang-kadang memang salahnya makmum nak nyari imam yang solatnya cepet. Apalagi ada jadual kan, malam ini Cik Doli, boleh gitu, kamu cepet ini. Malam ini Ustaz Nudin, mau Ustaz Nudin. Nah ini. Nah, jadi kita ini situasi lah, situasi. Nah, jadi yang penting ada tamakninah. Maka dalam salat itu kan ada namanya rukun, ada namanya sunat abad, ada namanya sunat hayat. Jadi ada 3 perbuatan yang ada dalam satu, yaitu rukun, sunat abad dan sunat hayat. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz mengenai ibadah sholat ini Ustaz ya. Jadi kalau kita melihat kembali Ustaz, perintah sholat amat luar biasa dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Ustaz. Mungkin Ustaz ada kesimpulan mungkin Ustaz ya, kesimpulan saran mungkin ada Mang Cek Bicek gitu Ustaz, yang pemirsa kita baru bergabung setelah sholat asar, mungkin setelah aktivitasnya di waktu long weekend ini Ustaz, mungkin ada himbauan dan ajakan Ustaz terkait masa peristiwa Isra wal Mi'raj Ustaz. Baiklah jemaah sekalian, jemaah Masjid Taklim An-Nur yang kami hormati dan pemirsa PAL TV di mana saja berada. Setelah kita berpanjang lebar menerangkan tadi mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan hikmah yang terpenting di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah solat. Nah, jadi solat adalah merupakan suatu perkara yang juga sangat penting bagi dalam kehidupan kita. Nah, jadi kadang-kadang solat ini dijadikan apa yang namanya sebagai penentu orang ini orang baik atau bukan orang baik. Ditanya solat tak orang itu? Solat insyaAllah orang baik. Tidak solat berarti tidak baik. Nah, jadi kita betul-betul perhatian dengan solat. Bahkan orang tua-tua kita dulu kalau nak nyari mantu, itu nyari mantu yang solat. Itu nomor 1 ditanya calon mantu itu solat tak? Soal dia sudah bergawi apa belum itu belakangan. Yang penting dia solat. Kalau orang itu solat berarti dia takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah berarti dia bertanggung jawab. Pasti dia akan amanat dan akan sayang sama anaknya. Tapi kalau orang itu tidak solat, nah walaupun dia orang sudah sukses dalam usahanya, tapi dia tidak takut kepada Allah. Orang itu tidak amanat. Bayangkan kalau sama Allah saja orang itu tidak takut, apalagi sama anaknya, lekat di tangannya terus. Nah, termasuklah kita yang akan mencari pemimpin, misalnya Pak RT misalnya di kampung kita ada pemilihan ketua RT kan, banyak calon-calon kandidat RT ni. Nah kita juga yang Pak RT ni siapa yang solat kita pilih, yang tidak solat jangan dipilih. Nah, selanjutnya seperti juga dalam hal-hal yang lain. Nah, jadi karena solat ada perkara yang penting, maka kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita dan anak cucu kita termasuk orang yang sangat perhatian dengan solat. Dan solat sebagai pembeda. Solat sebagai pembeda. Apakah dia orang Islam atau orang kafir? Jadi kalau orang Islam solat. Aman tak solat? Kafir. Dalam hadis dia mengatakan idza tarakal abdu fardhan wahidan kutiba ismu ala babin nar. Apabila seseorang hamba meninggalkan solat yang wajib satu waktu saja, maka namanya akan ditulis di pintu api neraka jahanam. Satu waktu ditulis dalam pintu api neraka jahanam. Andai kata dia meninggal dan dia belum qada solatnya, sudah monggo. Masya Allah. Nah, maka tanya oleh Pak tadi, Agus dibadal, Agus diqadai oleh. Pentingnya solat tadi Ustaz. Nah, orang meninggalkan solat karena dia tertidur atau lupa, ini uzur. Tapi kalau dia sengaja meninggalkan solat, apalagi ada nak get kodok haram itu. Tidak boleh. Bahkan Nabi lebih tegas lagi mengatakan man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan solat dengan sengaja, berarti orang itu telah menunjukkan dirinya kafir terang-terangan di hadapan Allah. Alhamdulillah. Jadi kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang perhatian dengan solat, yang selalu menjaga waktu solat, yang selalu belajar tentang solat, dan kalau tiba waktunya kita mohon kepada Allah. Allah perintahkan malaikat maut kaget nyabut nyawa kita dan kita pada waktu itu sedang melaksanakan solat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Syukran kasih syukran Mata'an Allah betul hayati Ustaz. Semoga sehat selalu sepanjang umur Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV dirahmati Allah.
Luar biasa sekali. Yang paling harus kita tekankan Mang Cek Bijak pemirsa Pal TV, bukan saja kita membangun hubungan horizontal kita kepada hablum minanas kita, yang paling terpenting adalah membangun hubungan vertikal kita kepada Allah SWT melalui perintah sholat, yaitu sholat telah diperintahkan Allah melalui peristiwa yang amat agung, perjalanan seorang manusia yang hamba yang suci dan dipilih, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Sholat merupakan sarana bermunajat dan sumber pensucian hati kita kepada Allah SWT, yang mana Allah telah memberikan sinyal kepada melalui kita semuanya melalui surat Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan Mang Cek Bijak peristiwa Isra wal Mi'raj pada tahun ini 1445 Hijriah ini mengingatkan kita kembali betapa pentingnya sholat di dalam sebagai kita mengaku sebagai seorang muslim, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah dan tentu saja dalam keadaan ibadah kepada Allah dalam keadaan yang terjaga, yaitu menjaga sholat kita 5 waktu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhoi dan melimpahkan kita karunia dan hidayahnya dan istiqomahan kita dalam menjaga ibadah sholat kita. Amin Allahumma amin. Mang Cek Bijak pemirsa Pal TV dirahmati Allah, jangan lupa saksikan terus program Pal TV ini Cawesan setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4, dan tentu saja hanya di Pal TV memang punya kita. Mudah-mudahan program Cawesan akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Pal TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.